Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua sehat ya? Sehat semua ya? Pak, Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Di rumah semua? Di rumah semua atau? yes, betul Kenapa? sekali. Di rumah Pak. Sambil ngopi, Ya, Pak. sambil ngopi-ngopi atau Jumlah Pak. karo ngopi ya? Ya, Ngopi karo anu pisang goreng ya. Oke, kita hari ini kita akan bahas ini ya. Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah Pak. ya, Pak, sudah. Oke, hari ini kita akan bahas flowchart ya, diagram alir dan apa namanya dasar logika di pemrograman dengan menggunakan bahasa Pascal ya. Kemarin sudah diinstal apa namanya Free Pascalnya? Sudah di-download, sudah diinstal ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, flowchart. Ya, flowchart ini kemarin juga sudah kita singgung ya sedikit untuk apa namanya penggambaran dari algoritma, dari ada algoritma dengan menggunakan bahasa natural, kemudian pseudocode dan dengan flowchart, dan yang nanti bisa setelah itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang nanti akan kita apa namanya untuk simulasi, untuk implementasinya kita gunakan bahasa Pascal. Jadi flowchart ini untuk menggambarkan sebuah algoritma yang terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain ya, khususnya seorang programmer ya, khususnya seorang programmer yang nanti bertugas untuk mengimplementasikan dari ke program. Nah, itu bisa membaca dari flowchart ya. Jadi flowchart itu nanti menggambarkan ya sebuah algoritma yang terstruktur ya, urut dan mudah dipahami oleh orang lain ya, khususnya seorang programmer. Maka dibutuhkan ya alat bantu yang berbentuk diagram alir atau flowchart gitu ya. Jadi kemarin juga kita sudah contohkan cara menggambar flowchart, dan di sini kita akan bahas mengenai flowchart ya, pakai apa itu simbol-simbol yang ada di dalam diagram alir atau flowchart tersebut. Kemudian ada aturan-aturan dalam perancangan diagram alir atau flowchart ya. Ya, diagram alir itu digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah. Jadi menggambarkannya dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Itu aturan yang pertama. Kemudian setiap kegiatan atau proses ya dalam diagram alir atau flowchart itu harus dinyatakan secara eksplisit ya. Jadi harus ada kegiatan atau proses yang ada dalam flowchart itu harus dinyatakan secara eksplisit. Kemudian setiap flowchart atau diagram alir itu harus dimulai dari satu start state ya, dan diakhiri dengan satu yang disebut dengan terminal akhir atau terminator. Jadi ada start, ada mulai ya, kemudian harus diakhiri dengan terminator atau selesai. Ya, jadi nanti ada di simbol start dan simbol end atau mulai dan selesai. Kemudian gunakan konektor dan off-peak konektor ya, konektor dan off-peak konektor state ya, dengan label yang sama ya untuk menunjukkan keterhubungan antar path algoritma yang terputus. Jadi kan misalkan kita menggambarkan algoritma itu kok terlalu panjang ya, tidak cukup tempatnya, yaitu bisa dipindah ke tempat yang lain, namun harus dengan menggunakan konektor dan off-peak konektor off-peak konektor state ya, dengan label ya yang sama ya, dengan nama yang sama untuk menunjukkan keterhubungan bahwa algoritma itu lanjutan ya, algoritma itu lanjutan atau berkaitan dengan algoritma yang sebelahnya atau yang lain ya. Misalkan ganti pindah halaman atau pindah tempat, misalkan itu menggunakan konektor atau off-peak ya. Kalau ganti halaman berarti off-peak konektor state. Kalau ganti tempat ya masih dalam satu halaman tetapi dalam satu halaman ya berbeda
masih dalam satu halaman tetapi terputus gitu ya, ditaruh di sebelah kanan ya, misalkan itu bisa menggunakan konektor. Tapi kalau ganti halaman menggunakan off-peak konektor state. Ini beberapa simbol ya, simbol yang ada di flowchart atau diagram alir pada mana kita menggambarkan algoritma. Nah, itu yang biasa sering kita gunakan ya, ini proses ya, ini prosesnya, ini proses alternatif ya, ini percabangan. Nanti kalau kita sudah sampai ke percabangan, ini menggunakan percabangan atau keputusan. Nah, ini data ya, inputan dan seterusnya ya, ini simbol dokumen. Ya, biasanya yang kita gunakan nah, ini ya, proses ya, kemudian percabangan, input data, output ya, output ini juga sama, input output ya. Input output seperti ini terminator tadi ya, yang star dan n ini menggunakan ini konektor. Lalu kita mau menghubungkan masih dalam satu halaman yang sama ya, tetapi terpisah ya, flowchartnya itu bisa dihubungkan dengan menggunakan konektor. Tapi kalau berganti halaman berarti menggunakan off-peak konektor ya, off-peak konektor seperti ini. Ini yang biasa digunakan ya. Lalu yang ini nanti untuk diagram alir biasanya kalau sudah sampai ke database dan seterusnya. Ini beberapa simbol flowchart ya. Kemudian contoh misalkan ada kasus ya, ada algoritma pertama misalkan mencetak tulisan ya, belajar bahasa pemrograman ya. Ini algoritma ya, algoritma kasus bagaimana kalau kita mau mencetak tulisan bahasa belajar bahasa pemrograman. Nah, dari kasus ini kemudian dibuat algoritma yang pertama yaitu bahasa natural ya. Kemarin ya sudah kita sampaikan ya, kemarin itu bahasa natural itu dari mulai kemudian langkah pertama langkah kedua mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman, langkah ketiga selesai. Itu bahasa natural, bahasa alami. Kemudian dari bahasa natural kemudian kita tuliskan dengan menggunakan pseudokode. Jadi kemarin kan masih ingat ya, diawali ada 3 bagian yaitu judulnya ya, kemudian bagian deklarasi, kemudian bagian deskripsi. Ya, judulnya sudah diawali dengan program ya, nama judul programnya misalkan mencetak kata. Kemudian bagian deklarasi karena tidak membutuhkan variabel atau konstan atau yang lain, maka deklarasi ini tidak ada ya, bagian deklarasi tidak ada karena hanya mencetak tulisan saja. Karena ini algoritmanya hanya untuk mencetak tulisan bahasa pemrograman saja, tidak ada proses perhitungan dan lain sebagainya, maka tidak membutuhkan di bagian deklarasi tidak dibutuhkan untuk variabel, konstanta atau yang lain. Kemudian bagian deskripsi ya, bagian deskripsi isinya ya mencetak atau mengeluarkan tulisan bahasa belajar bahasa pemrograman. Ini dengan menggunakan pseudokode. Ya, jadi kasus ini bisa dituliskan satu dengan algoritma bahasa naturalnya seperti ini, kemudian dengan menggunakan pseudokode seperti ini ya. Kemudian yang ketiga dengan flowchart. Ya, flowchartnya seperti ini ya. Tadi diawali dengan simbol yang pertama ini kan nanti ini ya, terminator ya. Ya, diawali dengan terminator start atau mulai ya, dan diakhiri dengan terminator selesai ya. Ya, sehingga seperti ini kan. Ini mulai dan ini selesai. Nah, ini ini mencetak. Simbolnya seperti ini tadi ya, cetak atau input ya, input outputnya seperti ini. Ya, ada cetak belajar bahasa pemrograman. Nah, ini simbol kalau kita lihat ke tadi yang ini ya data. Nah, jadi simbol data ini ya input maupun bisa output ya. Data keluaran ataupun data inputan seperti ini simbolnya ya. Tadi yang di-outputkan kan mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman. Maka di sini ya simbolnya ini, simbol datanya seperti ini yaitu cetak tulisan belajar bahasa pemrograman. Ini kalau dituliskan digambarkan dengan menggunakan flowchart. Itu ya. Jadi kasus ini mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman, maka algoritma naturalnya seperti ini ya, bahasa naturalnya ini mulai langkah pertama mulai, langkah kedua mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman, kemudian tahap ketiga, langkah ketiga selesai. Kemudian kalau ditulis dengan menggunakan pseudocode seperti ini ya, program, nama judulnya mencetak kata, di bagian deklarasinya tidak ada karena tidak membutuhkan variabel atau konstanta. Kemudian deskripsinya ya output atau keluarannya yaitu mencetak belajar bahasa pemrograman. Ini flowchart
kalau digambarkan dengan flowchart. Ini kemudian kasus kedua misalkan kita akan membuat algoritma untuk kasus yaitu menghitung luas persegi panjang dengan panjang dan lebar itu diinputkan oleh user. Jadi kita ingin membuat satu program ya, tapi dengan algoritma program untuk menghitung luas persegi panjang ya, tetapi dengan panjang dan lebarnya itu diinputkan oleh user. Jadi nanti panjang dan lebarnya itu dimasukkan atau diinputkan oleh user. Maka algoritmanya ya, yang pertama algoritma bahasa naturalnya ya pasti langkah pertama mulai. Kemudian apa? Input ya, karena yang diinputkan adalah panjang dan lebar, maka mulai inputkan panjang dan inputkan lebar. Langkah ketiga luas ya, menghitung luas persegi panjang sama dengan apa? Panjang dikalikan lebar. Kemudian langkah 4 mencetak panjang, lebar dan luasnya. Jadi panjang dan lebarnya dicetak. Panjang, lebar dan luasnya cetak. Kemudian langkah kelima selesai. Ini bahasa naturalnya ya, bahasa algoritma bahasa naturalnya. Jadi mulai inputkan panjang dan inputkan lebar, kemudian menghitung luas ya. Luas adalah sama dengan panjang dikalikan lebar, kemudian cetak. Cetak panjang, cetak lebar dan cetak luas. Kemudian selesai langkah kelima. Itu kemudian kalau dituliskan dengan pseudocode ya seperti ini ya. Pasti ada 3 bagian ini, jangan lupa ya, ada bagian program, deklarasi dan deskripsi. Program judulnya ya di luas persegi panjang misalkan ya. Jadi program apa? Menghitung luas persegi panjang. Kemudian bagian deklarasi ini membutuhkan karena menghitung luas berarti membutuhkan apa? Membutuhkan panjang P ya, kita singkat variabelnya P, kemudian membutuhkan lebar, kita singkat variabelnya L, kemudian menghitung luasnya berarti variabelnya luas. Berarti var bagian deklarasi ya isinya var variabelnya adalah panjang P, L, luas. Ya. Kemudian bagian deskripsi ya isinya berarti apa? Tadi kan panjang dan lebarnya diinputkan berarti input P, L artinya apa? Menginputkan apa panjang dan lebar. Jadi panjang dan lebarnya diinputkan berarti input panjang, input lebar. Kemudian setelah panjang dan lebar diinputkan, maka langkah kedua apa? Menghitung luas. Luas ya. Nanti panjang dikalikan lebar ini hasilnya disimpan di variabel apa? Luas ya. Jadi luas itu nilainya sama dengan apa? Panjang dikalikan lebar. Kemudian langkah ketiga adalah keluarkan atau cetak ya, output panjang, lebar dan luas. Jadi tampilkan panjang, luas, panjang, lebar dan luasnya. Ini kalau ditulis dengan pseudocode. Gitu ya. Kemudian kalau digambarkan dengan flowchart, nah seperti ini digambarkan dengan flowchart ya. Dimulai dan diakhiri dengan selesai ya. Jangan lupa tetap harus diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Mulai tadi kan ini nih input ya, input panjang lebar, maka mulai inputkan dulu panjang, lebar, berarti panjang dan lebar ini diinputkan. Setelah menginputkan panjang dan lebar, langkah berikutnya adalah apa? Menghitung luas. Jadi ini simbol proses kan seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi simbol prosesnya bentuknya persegi panjang seperti ini, coba kita lihat dulu. Kembali ke back ke ini ya. Nah ini ya proses ini adalah proses perhitungan ya. Nah, ini nanti ada simbolnya seperti ini. Kalau tadi ini input data ya, input output seperti ini. Ya, kembali. Nah, seperti ini ya. Kembali ke sini. Mulai, kemudian langkah berikutnya menginputkan panjang dan lebar ya. Setelah itu proses luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Ya, setelah menghitung luas yaitu panjang dikalikan lebar, maka langkah selanjutnya adalah cetak ya. Cetak, ya simbolnya sama ya, input dengan cetak, simbolnya seperti ini jajar genjang ya. Cetak panjang, lebar, luas. Setelah itu apa? Selesai. Nah ini penggambaran dari algoritma dengan menggunakan flowchart. Ya, gitu ya. Jadi dengan dituliskan bahasa algoritma bahasa natural, kemudian dengan pseudocode dan dengan flowchart. Ini bahasa naturalnya ya, dari kasus untuk menghitung luas persegi panjang, bahasa naturalnya seperti ini ya. Kemudian dituliskan dengan pseudocode seperti ini ya. Ada 3 bagian, tetap ada 3 bagian ya, program, deklarasi dan deskripsi. Kemudian dituliskan dengan flowchart seperti ini ya, digambarkan dengan flowchart. Sehingga seorang programmer membaca dari flowchart ini saja nanti bisa untuk membuat suatu program ya. Ini ya. Baik, kita lanjutkan.
Kemudian kasus ketiga misalkan ya, kasus ketiga login ya, bagaimana kita mau login ke akun Facebook misalkan. Pada waktu kita mau login ya, entah itu login ke aplikasi misalkan, atau login ke apapun ya, itu pasti kita bisa membuat algoritmanya. Misalkan dalam hal kasus ini, misalkan kita mau login ke akun Facebook, kan ada algoritmanya ya. Algoritma bahasa naturalnya seperti ini, pasti diawali dari mulai ya, setelah itu buka ya, langkah kedua setelah mulai, langkah kedua buka alamat Facebooknya ya di www.facebook.com misalkan ya. Kemudian langkah ketiga masukkan email dan password ya. Dan langkah keempat, jika benar maka halaman akun Facebook akan terbuka. Tetapi jika tidak ya, maka input email dan password lagi, begitu kan ya. Kalau kita mau login kan dimasukkan email dan passwordnya sebagai kuncinya ya. Jika benar maka masuk ke akun Facebook, tetapi jika tidak maka masukkan email dan password lagi ya. Kemudian selesai. Ini dituliskan dengan bahasa algoritma, bahasa natural. Dan kalau dituliskan dengan yang kedua yaitu dengan pseudokode ya, ada tiga ya, ingat, program, deklarasi, dan deskripsi. Program judulnya bebas, misalkan judulnya ya buka akun Facebook ya. Kemudian bagian deklarasi, apa yang dibutuhkan. Kalau kita mau sesuai yang di kasus tadi kan, kuncinya adalah email dan password, maka dibutuhkan ya, di bagian deklarasi dibutuhkan variabel ya, var email, password ya, dibutuhkan email dan password. Kemudian bagian deskripsi ya, langkah pertama buka atau open halaman Facebook ya, buka halaman Facebook. Setelah itu inputkan email dan password ya, masukkan email dan password. Kemudian dibaca dari email dan password yang dimasukkan tadi, kan dibaca apakah email dan password yang dimasukkan itu benar atau tidak. Maka if email sama dengan benar, jika email itu benar dan password juga benar, maka akun Facebook terbuka ya. Ya ini ya, if itu jika nanti kalau kita sudah sampai di logika percabangan akan kita pelajari ya, if ini. Ya, if jika email sama dengan benar, true itu benar ya, jika email sama dengan benar dan dan password sama dengan benar, true ya, true itu benar, then maka akun terbuka ya, maka akun Facebook terbuka. Tetapi kalau tidak else ya, else input email dan password lagi ya. Tapi kalau tidak maka inputkan, suruh menginputkan email dan password lagi. If ditutup dengan an if. Ini kira-kira penulisan dengan menggunakan algoritma pseudokode. Ya itu ya. Kemudian kalau dituliskan atau digambarkan dengan flowchart, maka seperti ini ya. Maka seperti ini ya. Ingat tadi ini kan kita gambarkan ya, ini penggambarannya tidak cukup kan ya, kita gambarkan di sebelah kanannya, maka harus diberikan konektor. Ini tadi konektor ya. Kalau kita kembali ke sebentar ya, kembali ke tadi ini, kembali ke gambar tadi, simbol tadi ya, ini konektor menggunakan ini digunakan untuk penghubung flowchart yang terputus tetapi masih dalam satu halaman. Tetapi kalau yang berbeda halaman nanti menggunakan off-peak konektor seperti ini. Itu ya. Kembali ke sana tadi. Ya ini ya. Diawali dengan mulai pasti dan diakhiri dengan selesai. Mulai ya. Buka. Ya ini kan proses ini. Buka alamat Facebook ya. Buka www.facebook.com. Ini kan simbol proses ya. Simbolnya persegi panjang. Kemudian masuk ke sini. Setelah dibuka, kemudian ini adalah simbol data, inputkan email dan password. Setelah diinputkan, maka langkah berikutnya adalah di sini ya. Mana dicari di sebelah kanan ya kan, ini terputus ini, gabungannya di sebelah kanan. Cari yang konektor yang labelnya sama yaitu A. Yaitu berarti di sini. Langkah selanjutnya di sini nih. Ya, ini kan ada dua label ini. Ya, ini B, ini A. Nanti kalau ini ya nurutnya ke sini ya. Yang cari yang label sebelah kanannya yang labelnya sama, ya konektor yang labelnya sama yaitu A, berarti di sini. Ya harus sama ya penamaan labelnya. Kemudian setelah diinputkan email dan password, maka ke sini ya, menuju ke sini. Apakah email dan password itu benar? Nah ini namanya decision ya. Decision itu keputusan. Kalau kita kembali ke gambar tadi ya, kita lihat sebentar. Ya ini ya, decision namanya. Decision itu yang di sini ya, percabangan untuk pengambilan keputusan ini. Jadi menggunakan simbol percabangan atau decision atau untuk pengambilan keputusan seperti ini. Jadi penerjemahannya seperti ini ya. Ya.
Ya, ini ya, kita kembali ke sini. Setelah inputkan email dan password, maka ke sini kan, apakah email dan password yang dimasukkan itu benar? Ya, ataupun berbentuk pertanyaan. Apakah email dan password yang dimasukkan itu benar? Ya, jika iya, maka ke sini. Ini ya, ya. Ini ya itu ya. Jika tidak, jika no atau tidak, maka ke sini. Ya. Jika tidak, no, maka ke sini ada konektor B, labelnya B. Cari konektor yang labelnya B kemana? Oh, ke sini. Iya kan? Oh, berarti arahnya ke sini nih, kembali ke sini nih, menuju sini. Berarti artinya kalau email dan passwordnya itu tidak benar atau salah, maka menuju ke sini kembali ya. Suruh apa? Inputkan, suruh menginputkan email dan password kembali. Baru nanti proses ke sini lagi ya, apakah email yang dimasukkan itu juga masih benar atau apa salah? Maka kalau masih salah ya kembali ke sini lagi, kembali terus sampai email itu benar. Tapi kalau email dan password yang dimasukkan itu benar, ya. Jika benar, ya, maka ke sini ya, menuju ke sini. Ya, proses apa akun Facebooknya terbuka. Selesai. Ini contoh apa namanya penggunaan flowchart ya atau diagram alir dengan menggunakan decision ya, keputusan seperti ini. Ini penggambaran flowchartnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya, siap. Baik, kasus keempat ya, misalkan ada kasus keempat yaitu untuk menghitung luas dan keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya adalah 7. Ingat ya, masih ingat ya untuk luas dan keliling lingkaran. Luas lingkaran itu Pi kali R ya. Luas lingkaran Pi kali R. Kalau kelilingnya adalah 2 kalikan Pi dikalikan apa? R ya, 2 Pi R ya. Ini luas keliling lingkaran. Panjang jari-jarinya adalah 7, artinya panjang jari-jarinya sudah ditentukan, yaitu berapa? 7. Ya dari kasus ini kalau dibuat algoritma, yang pertama algoritma dengan bahasa natural, yang seperti ini. Langkah pertama mulai ya. Langkah pertama itu selalu mulai. Mulai, kemudian langkah kedua inisiasi pi ya. Ya kan tadi untuk menghitung lingkaran membutuhkan pi ya. Kalau masih dulu pernah belajar matematika gitu ya. Pi sama dengan 3,14 dan R-nya tadi sudah ditentukan berapa 7. Berarti inisiasi ya pi itu sama dengan 3,14 dan R-nya sama dengan 7. Itu sudah ditentukan ya. Kemudian luas ya, setelah itu menghitung luas. Langkah ketiga menghitung luas sama dengan pi dikalikan R dikalikan R. Ya, kemudian langkah keempat menghitung keliling lingkaran sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan R. Setelah itu langkah kelima cetak ya, cetak jari-jari atau R, cetak luas dan cetak keliling ya. Langkah keenam terakhir adalah selesai. Ini dengan bahasa natural ya. Mulai kemudian inisiasi tadi kan butuhkan pi-nya 3,14, R-nya sama dengan 7 ya. Ini dalam kasus ini kan R-nya ditentukan yaitu 7. Kemudian setelah itu, setelah B-nya diketahui, R diketahui, terus menghitung luasnya sama dengan P dikalikan R dikalikan R. Kemudian keliling sama dengan apa? 2 dikalikan P dikalikan R. Kemudian cetak R, cari-cari ya, cetak cari-cari, kemudian cetak luas dan cetak keliling. Langkah 6 selesai. Ini dituliskan dengan algoritma bahasa natural. Kemudian dituliskan dengan pseudocode. Ya, program luas keliling lingkaran. Ya, harus ada 3 ini ya, selalu ada 3 kalau penulisan pseudocode, yaitu ada program, deklarasi, dan deskripsi. Program ya, judul programnya. Apa judul programnya? Ya, luas keliling lingkaran. Deklarasi, ya, tadi dibutuhkan apa tadi? Kalau menghitung luas dan keliling lingkaran kan butuh pi dan apa tadi, cari-cari dan luas ya. Ingat tadi pi dan cari-carinya kan sudah ditentukan ya, ditetapkan. Pi itu tidak berubah, berarti dibuat konstanta ya, cons ya. Cons pi sama pi nilainya berapa? 3,14. R-nya 7 ya. Kemudian variabel yang dibutuhkan kan menghitung luas dan keliling, maka butuhkan variabel luas, keliling ya, KELL ya, boleh disingkat kan ya, harus keliling gitu ya. KLL itu aja ya. KELL. Ya, jadi variabel yang dibutuhkan adalah luas, KELL. Kemudian deskripsi luas ya, luas menghitung luas itu pi dikalikan R dikalikan R. Jadi variabel luas itu nilainya nanti adalah
B dikalikan R dikalikan R. Kemudian KELL atau keliling itu nilainya sama dengan 2 dikalikan B dikalikan R. Setelah itu apa? Output atau cetak jari atau R, kemudian luas keliling. Ini tulisan dengan pseudocode. Dan tulisan flowchart seperti ini ya. Indonesia cat mulai dari akhir selesai ya. Mulai kemudian ini adalah simbol, kita lihat ya, simbol seperti ini ya. Kembali tidak apa ya, kembali dulu simbolnya yang tadi ya. Preparation namanya, inisialisasi di sini ya, preparation atau inisialisasi, artinya pemberian nilai tetap ya, karena tadi ditentukan kan P dan jari-jarinya ditentukan, sudah ditentukan nilai tetapnya. Kalau B-nya 3,14, kalau jari-jarinya 7 kan berarti itu namanya inisialisasi atau preparation. Simbolnya seperti ini ya, simbolnya seperti ini. Baik, kembali ke sana. Karena tidak diinputkan, ya kalau diinputkan simbol jajar ginjal. Karena dalam kasus ini kan B dan jari-jarinya ditentukan itu. B-nya 3,14 dan jari-jarinya 7, berarti artinya sudah ditentukan, maka diinisialisasi atau preparation ditetapkan. Maka simbolnya adalah seperti ini ya, inisialisasi atau preparation. Tetapi kalau nanti misalkan kasusnya jari-jarinya diinputkan, ya maka untuk P tetap ya, nilai P itu tetap karena P kan selalu 3,14 ya, tidak berubah kan, P itu selalu 3,14. Nah kalau misalkan nanti jari-jarinya yang diinputkan, berarti jari-jari tidak masuk di sini, nanti ada simbol jajar ginjang itu untuk jari-jari. Tapi dalam kasus ini kan jari-jarinya tetap ya, jari-jarinya nanti tadi ditetapkan 7. Maka di sini menggunakan simbol preparation atau inisialisasi. Ya, ini simbol preparation atau inisialisasi ya, B-nya 3,14, R-nya 7. Setelah itu menghitung luas ya, luas sama dengan I dikalikan R dikalikan R. Kemudian keliling ya, KELL ya sama dengan 2 dikalikan B dikalikan R. Setelah itu langkah selanjutnya adalah cetak ya, cetak dengan simbol jajar ginjang ini ya, cetak R, luas dan KELL. Kemudian langkah selanjutnya selesai. Ini penggambaran dengan flowchart. Gitu ya, itu contoh penggunaan flowchart atau diagram alir. Di pada itu kita menuliskan algoritma dengan menggunakan ada kasus, kemudian kita menuliskan algoritmanya, bisa dituliskan dengan bahasa natural ya, algoritma bahasa natural, kemudian dengan pseudocode atau dengan flowchart. Nah, ini kasus 5. Mencetak tulisan I love you ya. Ini biasanya kalau teman-teman ini kalau sama pacarnya I love you gitu ya. Mencetak tulisan atau kata I love you ya sebanyak berapa 1000 kali misalkan ya. Jadi nanti memerintahkan komputer agar mencetak kalimat I love you ya sebanyak 1000 kali. Ya, maka bagaimana algoritmanya agar komputer itu ya bisa mencetak tulisan atau kalimat I love you sebanyak 1000 kali. Yang pertama dengan menggunakan algoritma bahasa natural ya. Langkah pertama mulai ya. Langkah pertama mulai, kemudian yang kedua beri nilai awal kan, ini perulangan itu mencetak sebanyak berapa 1000 kali kan. Jadi mencetak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nanti 1000 kali kan ya. Beri nilai awal cetak itu mulai dari 1 ya. Startnya dari 1. Kemudian langkah ketiga kerjakan sampai ya selama ini ya count ini ya, perulangan ini sampai kurang dari atau sama dengan mana suaranya sudah jelas belum? Terputus-putus ya? Suara saya terputus-putus atau jelas atau Jelas, Pak. Jelas. jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jelas, Ya. Pak, jelas. Ya. Takut saya nanti kalau putus ya. Ya, baik kita lanjutkan. Mulai kemudian beri nilai awal count-nya itu 1 dan kerjakan ya selama count itu atau perulangan itu sampai kurang dari atau sama dengan 1000. Jadi sampai dengan 1000 kali kan artinya. Cetak, kemudian cetak langkah keempat cetak tulisan atau kalimat I love you. Kemudian count sama dengan count plus 1 ya. Jadi penambahan terus ya. Jadi ditambah 1 terus sampai nanti jumlahnya itu apa? Sampai 1000. Dan ulangi langkah 3 sampai 5 ya. Sampai 3 sampai 5 ini diulangi ya, diulangi terus sampai jumlah
jumlah konnya ini sampai berapa? 1000, karena kan kita mau mencetak tulisan itu 1000 kali ya. 1000 kali berarti artinya perulangan dari perintah atau langkah ketiga sampai dengan langkah kelima ini diulangi sampai dengan jumlah konnya ini sudah mencapai 1000. Karena kan intinya kan tulisan I love you ini tercetak sebanyak 1000 kali. Maka ini akan diulangi lagi ya. Perintah ketiga sampai 5 itu diulangi sampai jumlah konnya itu memenuhi ini ya, memenuhi jumlah konnya itu kurang dari atau sama dengan 1000 ya, sampai dengan 1000 kali artinya ya. Ini selesai. Jadi kalau dituliskan dengan bahasa natural, kemudian kalau dituliskan dengan pseudocode ya, ada 3 bagian, yaitu bagian program, bagian deklarasi, bagian deskripsi. Program ya, judul programnya cetak. Ini Mas Adil di mute dulu ya. Program ya, cetak 1000 ya, cetak maksudnya cetak tulisan itu sebanyak 1000 kali. Kemudian bagian deklarasi kita membutuhkan count ya, variabel count-nya yang menghitung menghitung jumlah perulangannya ya, variabel count. Kemudian deskripsi for ya, kita pakai perulangan. Nanti kalau kita akan bahas sendiri nanti untuk ini perulangan ini, kalau nanti sudah sampai di looping atau perulangan nanti akan kita bahas ya. Ini kita menggunakan for ya, for count dari dari jumlahnya tadi ya, countnya tadi 1 sampai dengan 1000. Kemudian apa yang di outputkan, cetak tulisan I love you. For ditutup dengan n ya. Nah, ini dengan menggunakan for, ditulis dengan menggunakan pseudocode ya. Kemudian kalau dituliskan dengan flowchart seperti ini ya, ini flowchart mulai kemudian diakhiri dan selesai ya. Mulai ini preparation atau inisialisasi ya, karena tadi count-nya diawali dengan 1 ya, maka count itu diberi nilai sama dengan 1. Kemudian masuk di sini, apakah count ini decision ya tadi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini decision, pengambilan keputusan. Apakah count ini sudah lebih lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 1000 ya. Kalau ya maka cetak ini ya. Kalau count ini lebih kecil atau sama dengan 1000 maka cetak tulisan I love you. Karena kan count 1 nilai awalnya, 1 lebih kecil atau sama dengan 1000, iya maka cetak I love you. Kemudian di sini count ditambah 1, berarti tadi 1 kan countnya nilainya 1, berarti 1 tambah 1 nilainya 2. Kembali ke sini lagi gitu kan ya. Count nilainya 2. Count 2 itu lebih kecil atau sama dengan 1000, iya kalau ya ke sini ya, ini ya maka cetak I love you. Begitu seterusnya, count kemudian ditambah lagi 2 kan, berarti nilainya count 2 tambah 1 3. Kembali ke sini 3 kan nilainya, count itu 3 ya, 3 lebih kecil sama dengan 1000 ya cetak lagi. Begitu seterusnya sampai dengan lebih 1000 ya, 1001 itu sudah berhenti. Kalau nanti sudah sampai 1001, apakah 1001 itu lebih kecil sama dengan 1000? Tidak, berarti selesai. Nah, ini artinya perulangan ini diulang sampai 1000 kali ya, sehingga mencetak tulisan atau cetak I love you sebanyak 1000 kali. Ini penggambaran flowchartnya seperti ini ya. Ada pertanyaan dulu? Halo? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, suara saya masih dengar ya? Masih Pak. Oke. Ya. Pak masih. Oke, kalau tidak kita lanjutkan sekarang ke dasar logika pemrogramannya dengan maskalnya ya. Lalu tadi contoh penggambaran flowchart ya dengan menggunakan bahasa natural, algoritma dengan bahasa natural, algoritma dengan pseudocode, dan algoritma dengan flowchart atau diagram alir. Sekarang bagaimana nanti implementasinya dengan pemrograman, yaitu dengan menggunakan bahasa Pascal ya. Ini strukturnya ya, dari bahasa Pascal itu ada 3 bagian ya, yaitu judul program, kemudian ada bagian deklarasi dan tubuh program ya. Jadi ini
judul itu diawali dengan program ya, program, nama judul programnya. Sama seperti dengan di penulisan tadi ya, penulisan dengan menggunakan prosedur code ya. Ada 3 bagian juga ya. Jadi program, bagian deklarasi, bagian deskripsi ini kalau dibaca Pascal namanya tubuh programnya ya, yang diawali dengan begin dan end. Ya. Ini program, nanti diikuti judul programnya apa, nama judul program, kemudian di bawahnya ini bagian deklarasi, ya, berisi nama unit yang mau digunakan, nama label yang mau digunakan, nama konstantanya tadi, ya, nama tipe data, ya. Kemudian prosedur function itu berada di bagian deklarasi, ya. Prosedur dan function itu berada di bagian deklarasi. Kemudian yang bagian ketiga adalah tubuh program. Tubuh program itu ya isi programnya yang berisi dari bagian begin dan end, ya, yang diawali dengan begin dan end. Ini bagian tubuh program. Ini struktur dari bahasa Pascal. Anda bisa dibaca sendiri ya, susunan bahasa Pascal adalah struktur ya, sistematis ya. Susunan bahasa Pascal harus ditulis secara unit ya, tidak boleh terbalik ya. Artinya ya urut, jadi judul program, bagian deklarasi dan bagian tubuh program itu harus urut, tidak boleh terbalik. Ya. Tadi ya dijelaskan ya, dari judul yang memberikan identitas ya. Biasanya kalau tadi menghitung luas segitiga, menghitung luas persegi panjang ya, biasanya judulnya program hitung luas persegi panjang gitu. Biasanya judul ya identitas dari program yang akan dibuat itu program untuk apa. Nah, hitung gaji misalnya, berarti program untuk menghitung gaji ya. Hitung program hitung gaji, program hitung pensiun misalkan, dan seterusnya. Kemudian bagian deklarasi ya, tapi judul program perlu diingat ya, penulisan judul program tidak boleh menggunakan reservoir word atau nama perintah yang ada di Pascal ya. Jadi nama perintah yang ada di Pascal itu tidak boleh digunakan untuk judul program ya. Misalkan if ya, misalkan if tadi yang perintah ya, logika if ya misalkan. Jadi misalkan program if itu tidak boleh, karena if itu adalah perintah yang ada di dalam Pascal. Atau write ya, program write ini tidak boleh, karena write itu perintah yang ada di dalam Pascal. Artinya perintah-perintah yang ada di dalam Pascal itu tidak boleh dijadikan untuk judul program gitu ya. Dan deklarasi berfungsi untuk meletakkan berbagai unit yang ada di atau identifikasi atau pengenal yang akan digunakan di tubuh program. Misalkan tadi ya konstanta, tipe data, variabel, label, prosedur, function itu berada di bagian deklarasi. Kemudian tubuh program ya, tubuh program itu biasa juga disebut dengan nama program utamanya ya. Program utamanya itu tubuh program yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Ini tidak perlu ya, ini dari nama ya. Nama siapa ya. Intinya nama itu tidak boleh mengandung spasi ya. Jadi nanti penulisan nama, penulisan tidak boleh pakai spasi. Bolehnya dipisah dengan tanda garis bawah. Kalau pemberian nama jangan panjang-panjang ya. Jadi yang pendek mencerminkan dari program yang akan dibuat itu apa dan mudah diingat intinya. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol karakter seperti itu ya, tanda plus, tanda min dan seterusnya itu tidak boleh digunakan untuk pemberian nama judul program ya. Perintah di dalam Pascal tadi ya, perintah-perintah yang ada di dalam Pascal tidak boleh digunakan sebagai nama identifier atau nama judul program. Suara saya masih jelas ya, Mas Ervi? Putus. Halo? Sudah enggak, Pak? Sudah enggak ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang variabel ya. Variabel ini identifier yang berisi data ya, yang dapat berubah-ubah nilainya. Jadi tempat untuk menyimpan data ya, yang nanti nilainya itu bisa berubah-ubah, nanti nilainya tidak tetap. Ya. Variabel dapat digunakan ya dalam program jika didefinisikan terlebih dahulu di bagian deklarasi. Ya, artinya nanti kalau kita mau memakai variabel, maka variabel tersebut harus didefinisikan dulu di bagian deklarasi. Ya, ini memberikan nama variabel ya,
dengan menyebutkan kata var dulu ya. Biasanya di bagian deklarasi tadi kan harus ada kata var ya. Var kemudian baru disebutkan nama variabelnya apa dan diikuti dengan tipe datanya ya. Tipe datanya apakah integer ataukah real dan seterusnya. Ya contoh penulisannya seperti ini ya. Diawali dengan kata var ya. Angka titik 2 integer. Atau boleh seperti ini var di bawahnya ya. Di bawahnya var angka titik 2 integer. Sama ya penulisan seperti sama. Boleh diteruskan ya var terus spasi angka titik 2 integer atau yang bawah seperti ini ya var di bawahnya angka titik 2 integer. Sama ya. Jadi penulisan yang atas maupun yang bawah itu sama. Kemudian konstanta ini identifier yang berisi data yang nilainya tidak berubah ya. Di sini tidak berubah ya, di sana itu ya, tidak berubah dalam program. Artinya nilainya tetap konstanta. Seperti tadi pi ya. Pi itu kan nilainya tetap ya. Pada waktu kita menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran, kan pi itu tetap nilainya berapa? 3,14. Ya, berarti pi itu diberi nama konstanta ya. Pi ya dengan nilai tetapnya berapa? 3,14. Ini. Dia memberikan nama konstanta diawali dengan kata cons ya. Diawali dengan kata cons, kemudian menunjukkan nama konstantanya dan diikuti nilai tetapnya berapa. Nah ini contoh penulisannya tadi ya. Cons pi sama dengan 3,14 atau cons bawahnya ya ganti baris pi sama dengan 3,14. Sama ya, dari penulisan di atas dengan bawah itu sama. Boleh dilangsungkan ya, cons langsung spasi pi sama dengan 3,14 atau 3,14 titik koma, atau yang di bawahnya ya cons ganti baris ya, cons ganti baris pi sama dengan 3,14 itu sama. Jadi penulisannya sama. Oke, kemudian pemrograman Pascal ya. Pascal ini cara menyelesaikan masalah menggunakan bahasa Pascal. Ini bahasa Pascal ini bahasa pemrograman yang terstruktur ya, sehingga kita perlu mengetahui aturan main dalam menggunakan bahasa Pascal. Ya, atau ada aturan-aturannya penggunaan bahasa Pascal. Aturannya ini ya, nanti bisa dibaca, nanti juga saya sampaikan materinya ya di e-learning. Yang pertama, program utama diawali dengan begin dan diakhiri dengan end ya. Jadi program utama itu harus diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Jadi diakhiri dengan end dengan tanda titik ya. Ya, ini harus yang perlu diperhatikan ya. Di program utama diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Kemudian titik koma merupakan pemisah antar baris perintah yang satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ganti baris, ya kita ganti baris perintah, maka dipisah dengan tanda titik koma. Ya, ganti perintah yang perintah pertama selesai, diakhiri titik koma, ganti perintah yang kedua. Perintah kedua selesai, diakhiri titik koma, ganti perintah yang ketiga. Begitu seterusnya. Intinya harus diakhiri dengan titik koma setiap baris instruksi atau baris perintah dengan baris perintah yang lain. Kemudian beberapa statement tidak boleh ditulis menjadi satu baris ya. Dipisahkan dengan tanda titik baca titik koma ya. Intinya beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda titik koma. Ya misalkan kita menuliskan 3 perintah dalam satu baris boleh saja, tetapi tetap harus dipisah dengan titik koma. Perintah pertama yaitu instruksi pertama selesai titik koma, dilanjutkan lagi, tidak perlu ganti baris, tuliskan perintah yang kedua selesai titik koma lagi, begitu seterusnya. Ya. Kemudian bersifat non-sensitive case, artinya apa? Tidak membedakan huruf besar dan kecil. Ya, kita menuliskan di bahasa Pascal dengan huruf besar kecil tidak masalah. Ya. Huruf besar kecil semua atau huruf kecil semua atau dicampur huruf besar kecil itu boleh. Ya. Kemudian baris komentar ya diletakkan di antara tanda pagar ini seperti ini ya, titik 2 bintang seperti ini, atau boleh seperti ini. Komentar misalkan di instruksi itu di atasnya instruksi mau diberikan komentar. Ini misalkan komentarnya ini program untuk menghitung gaji. Ya, ini kan tidak perintah tetapi komentar ya. Ini program untuk menghitung gaji. Nah, itu kalau diberikan komentar seperti itu maka diberikan tanda seperti ini ya. Ya, seperti ini atau dengan tanda kurung ini ya, kurung kurawa yang seperti ini. Itu aturannya.
contohnya seperti ini ya. Program Hello ya. Nah, ini judul programnya Halo ya, program Halo. Ini diawali dengan program, nama programnya atau judul programnya Halo titik koma ya. Ganti baris titik koma. Ya. Use CRT, mengaktifkan unit CRT-nya titik koma. Nah, ini bagian deklarasi kan, ini bagian judul, bagian deklarasi. Kemudian itu tubuh programnya ya, diawali dengan apa? Begin dan diakhiri dengan end ya. Begin CLRSCR ini perintah untuk membersihkan layar. Kemudian write ln ini mencetak, dan ln ini ganti baris ya. Jadi setelah mencetak hello nanti akan ganti baris. Kalau tanpa ln maka nanti tulisan pemrograman Pascal ini akan berada di sebelah kanannya karena tidak ganti baris. Maka di sini ada write ln, cetak tulisan hello, kemudian ada perintah ln, maka ganti baris berikutnya kursor akan menuju ke bawah. Setelah kursor menuju bawah baru mencetak ini ya. Ini kan perintah mencetak program Pascal pertamaku, maka mencetak tulisan program Pascal pertamaku. Read ln ini menghentikan sementara ya. Jadi program akan dihentikan sementara agar bisa melihat hasilnya. Maka diberi perintah read ln ya, read ln. Setelah itu nanti akan di-run ya, akan hasilnya adalah hello, program pertama Pascalku kelihatan di layar. Kalau ingin kembali ke coding lagi tinggal ditekan enter. Enter nanti akan kembali ke ke layar atau layar letak programnya itu berada. Itu ini perintah dasar yang Pascal, lihat ada write ln, tadi sudah kita singgung ya. Jadi untuk menampilkan hasil ke layar maka harus diberi perintah cetak ya, write ya, write dan write ln. Write ini ada di perdekaan ya, perdekaannya tadi kalau tanpa ln itu nanti adalah mencetak hasil itu ke layar tanpa disertai ganti baris ya, artinya mencetak ke layar tapi barisnya tidak pindah ya, barisnya tetap di baris tersebut ya. Tetapi dengan ln maka mencetak ke layar disertai dengan pergantian baris ya. Mencetak dulu apa yang mau dicetak, kemudian kursor akan menuju baris berikutnya. Itu kalau pakai ln ya. Ini read dan read ln juga sama ya. Mohon maaf. Read dan read ln juga sama fungsinya, yaitu untuk memasukkan atau input ya, input data ya dari keyboard. Ya, menerima masukan atau meminta inputan data itu dari keyboard ya. Yaitu pakai read dan atau read ln. Ya perbedaannya sama. Kalau read ya tidak ganti baris ya, tapi kalau read ln maka setelah masukkan kemudian menekan tombol enter akan disertai dengan pergantian baris ya. Kalau read tanpa disertai dengan ganti baris, itu sama dengan write dan read ln tadi. Kalau write itu kan untuk inputan data, kalau read ini kalau write itu untuk cetak ya, mencetak ke layar. Kalau read ln itu mencetak ke layar disertai dengan ganti baris. Kalau read ya, read ini kan input ya, input data dari keyboard tanpa disertai dengan ganti baris. Kalau read ln input dari keyboard, nanti setelah di enter maka akan ganti baris, begitu ya. Kemudian tipe data. Oke, kita lanjutkan tipe data. Tipe data di Pascal ada dua, yaitu tipe data yang pertama adalah tipe data sederhana ya. Tipe data sederhana ini merupakan tipe data dasar yang sering dipakai oleh programnya. Ada integer atau bilangan bulat ya. Kalau nanti untuk data-data bilangan bulat maka bisa menggunakan tipe data integer. Kemudian real untuk bilangan pecahan. Kemudian char itu alfanumerik dan linde baca ya. Kemudian boolean itu logika yang nilainya benar dan salah ya. Kita lihat untuk integer dan real masing-masing terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama integer ya. Tipe data integer ini ada beberapa ya. Tipe data integer ini kan tipe data untuk bilangan bulat ya. Nah, ini ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama tipe data integer yang pertama ada byte. Byte ini rentang nilainya hanya 0 sampai dengan plus atau positif 255. Jadi kalau kita menggunakan tipe data byte, maka nilainya itu hanya 0 sampai dengan positif 255 ya. Kemudian kalau menggunakan short in itu nilainya mulai dari negatif
28 ya sampai dengan positif 127 ya itu untuk bulat ya, jadi tidak ada pecahannya, tetapi hanya nilainya itu hanya sampai rentang nilainya itu. Kalau bit itu hanya 0 sampai dengan 255, kalau short ini itu negatif 28 sampai dengan positif 127. Kemudian integer ya, integer ini 2 bit ya tempatnya, itu mulai dari rentang nilainya mulai dari negatif 32.768 ya sampai dengan positif 32.767. Ini untuk integer. Kemudian yang word ini mulai dari rentang nilainya 0 sampai positif 65.535 ya. Kemudian yang panjang ini tuh yang menggunakan long in ya. Biasanya kalau menggunakan nilainya itu di atas jutaan ya, itu menggunakan long in. Kalau menggunakan integer atau word kan integer hanya maksimal sampai 32.000 atau yang word ini juga 65.000 ya. Kalau nilainya di atas 100 ribuan ya, atau angka yang nilainya besar ya, maka harus menggunakan apa, long in ya. Ya long in ini nilainya sampai ini negatif ya, negatif 2.487.483.648 sampai dengan positif ya, positif 2.483.647. Ini untuk bilangan integer atau bilangan bulat. Ada 5 ya, ada 5 tipe. Nanti disesuaikan kalau memang data itu yang tersimpan itu ya tidak lebih dari 10 ya gunakan bit, atau integer kalau memang hanya sampai 10 ribuan misalkan ya. Tapi kalau sudah lebih dari 100.000 maka harus menggunakan yang long in ya, karena menggunakan yang ini sudah tidak bisa menampung nilai atau rentang nilainya kurang. Maka menggunakan long in kalau memang data itu di atas 100.000 ya, ada di atas 65.000 ya. Ini ya. Kemudian yang kedua real ya. Real ini untuk bilangan pecahan ya, digunakan seperti ini. Ada 5 juga ya tipe data, ada real, ada single, ada double, ada extended, ada com. Perbedaannya di rentang nilai ya, ini rentang nilai. Kalau real ini rentang nilainya mulai dari 2,9 kalikan 10 pangkat negatif 39 sampai dengan 1,7 kalikan 10 pangkat 38. Nah ini bisa dicari sendiri ya. Itu. Ini kalau bilangan pecahan. Nah, ini gunakan yang single atau real ya. Biasanya menggunakan single atau real kalau pecahannya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau memang sudah banyak ya, menggunakan yang ini extend ya. Extend ini lebih cukup banyak. Atau com ya. Ini. Tapi biasanya real dan single itu sudah cukup untuk bisa bilangan pecahan, karena kadang kita juga pecahannya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau memang untuk perhitungan yang pecahannya rentangnya itu cukup banyak ya, gunakan pilih yang terpanjang ya, yang extended. Oke, kemudian char ini tipe data ini menyimpan karakter ya yang diketikkan dari keyboard ya. Memiliki 266 macam ya. Iya. Ya karakter A kecil, karakter B besar dan seterusnya, itu namanya karakter ya. Karakter B, karakter C, dan hanya satu karakter. Untuk menyimpan hanya satu karakter saja. Kemudian boolean ya, boolean itu tipe data logika yang berisi 2 kemungkinan, yaitu benar atau salah. Ya, true, benar, false, salah. Nanti ada boolean, ada word bool, ada long bool ya. Tapi biasanya pakai boolean ya, cukup pakai boolean saja. Nah, ini hanya nilainya benar atau salah. Kemudian tadi tipe data sederhana, kemudian yang kedua tipe data di Pascal adalah tipe data terstruktur ya. Nah, tipe data terstruktur ini yang pertama adalah string ya. String ini merupakan suatu data yang menyimpan array atau lari. Sebagai contoh A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini kan merupakan sebuah konstruktur ya, antar string yang berisikan 6 karakter atau 6 bit karakter ya. Ini tipe data terstruktur yang di Pascal, itu string. Untuk manipulasi data string ini ada beberapa, yaitu length. Length ini untuk mencari panjangnya string ya. Length stringnya berapa, misalkan ini misalkan pemrograman misalkan ya. Length dari pemrograman ya, length S ini adalah pemrograman. Masa
panjangnya dari string pemrograman itu berapa? Dihitung karakternya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti pemrograman ini panjang stringnya adalah 11. Maka untuk menghitung panjang string itu menggunakan length. Gitu ya. Kemudian copy itu mengcopy mulai dari karakter keberapa diambil berapa karakter misalkan ya. Misalkan ini ST ini adalah copy dari S ya. S sendiri ini who are you ini misalnya tulisan who are you tanda tanya ini ya. Cuma di copy dari karakter dari ini ya nilainya S ini who are you 5 itu mulai dari karakter kelima dihitung karakter kelima itu mana 1 ya W H 2 3 O 4 spasi 5A. Berarti mulai dari 5 itu A ya. Diambil 3 mulai dari A 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah R gitu. Hasilnya adalah R. Nah, ini copy. Kalau di Excel itu fungsi mengambil nilai itu apa? Mid ya. Mid ya. Nah, kalau masih pernah menggunakan Excel ya. Kan ada left, ada right, ada mid gitu ya. Itu copy. Dan pos ini menghasilkan posisi dari satu substring ya. Misalkan mau mencari pos arrow ya. Tulisan arrow ini di teks UI itu di posisi mana berapa misalkan. Nah, ini bisa menggunakan pos. Akan menghasilkan nilai stringnya berapa posisinya. Tapi kalau tidak ditemukan akan menghasilkan nilai 0. Tidak perlu ya. Ini value itu mengkonversi dari string ke numerik. Misalkan 1, 2, 3 itu bisa numerik, bisa string ya. Kalau angka 1 tetapi dia diupdate dengan tanda kutip itu disebut dengan string. String 1, string 2, string 3. Tapi itu bisa dikonversi ke numerik dengan menggunakan perintah val ya. Kebalikannya strval itu mengkonversi dari numerik menjadi string. Ya. Itu ya. Ya, itulah sama ya concat ini menggabungkan ya. Kalau pengen menggabungkan dua string itu menggunakan concat ya. Insert itu menyisipkan string ya. Delete itu menghapus karakter ya, menghapus karakter dari string ya. Menghapus karakter apa yang mau dihapus dalam teks tersebut. Fill cari itu mengisi ya string ya dengan karakter tertentu ya. Sampai dengan mana. Ini tidak perlu ya, ini hanya untuk penambahan. Dan ini substring ini kemudian ada enumerate atau tipe data scalar ya, kemudian ada tipe file dan ada tipe pointer. Ini tipe data yang termasuk tipe data terstruktur ya di dalam Pascal ya. Jadi ada string, ada substring, ada enumerate atau tipe data scalar ya, kemudian ada tipe file dan ada pointer. Ini kemudian halo, masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya operator. Yang pertama operator aritmatika. Ya, mungkin sudah teman-teman sudah pernah lihat semua ya. Ini ada operator aritmatika, ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, ini tipe data aritmatika. Biasanya nanti digunakan di ya proses ya perhitungan atau logika pengambilan keputusan itu bisa menggunakan operator aritmatika ini. Ini boolean ya, nilainya boolean juga. Boolean itu nilainya benar atau salah ya, not, and, or ya, XOR. Nah, ini bisa nanti dipelajari. Jadi ya and itu menggabungkan, or itu lain ya, logika or atau kalau di ini ya. Ini relasi ya, sama seperti yang tadi di aritmatika, hanya ini relasional ya. Jadi operatornya sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Itu operator relasional. Dan ini ada fungsi matematika standar dalam Pascal ya. Ada APS, ada absolute ya. Absolute itu memberikan nilai absolute value ya, atau absolute value. Kemudian radian
kemudian itu kalau pernah belajar ini ya matematika ya, cos, sin itu nih, kosin, kemudian fungsi perpangkatan itu pakai EXP, misalkan 2 pangkat 10 berarti menggunakan EXP. Kemudian itu integral ya, IN itu integral. Kemudian round itu pembulatan terdekat itu pakai round. SQR itu kuadrat ya. Jadi kuadrat itu kan kuadrat dari kuadrat apa namanya 2 pangkat 2 ya, kuadrat itu pangkat 2 ya. Misalkan 4 kuadrat berarti kan 4 pangkat 2 kan, itu pakai SQR. Akar kuadratnya berarti pakai SQRT. Misalkan akar kuadrat dari 16 berapa? 4 hasilnya ya. Kan akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. SQR dari 4, maka 4 kuadrat kan. SQR 4 berarti 4 kuadrat, maka 16 hasilnya. Ini pakai ini ya. Literan ini pembuatan yang bawah. Ini nanti bisa dilihat sebagai acuan nanti kita mau proses perhitungan ya. Ini simbol yang memiliki arti khusus ya. Ini pemberian nilai di Pascal ya, berarti titik 2 sama dengan misalkan variabel A variabel gaji pokok titik 2 sama dengan 2.500.000. Berarti memberikan nilai ya. Di call titik 2 sama dengan A. Karakter A berarti variabel call itu nanti diberikan nilai karakter A, itu jelasnya. Ini sama dengan juga sama ya, sama dengan. Jadi biasanya digunakan pada waktu di percabangannya if call sama dengan A, then ya gaji titik 2 sama dengan ya. Kalau gaji titik 2 saya memberikan nilai ya, berarti yang ini yang assign value. Kalau yang sama dengan itu equal to ya, sama dengan. Ini titik 2 mendefinisikan sebuah nama. Tadi misalkan pemberian variabel tadi di pembelian tipe data di variabel var a titik 2 ya, bukan titik 2 sama dengan tetapi titik 2 saja, yaitu a titik 2 char, a titik 2 integer gitu kan. Titik koma akhir dari sebuah instruksi ya. Tadi diakhiri dengan titik koma. Kemudian n itu akhir dari sebuah program, yaitu di n titik. Tadi ada begin, ada n titik. Nah, ini akhir dari sebuah program ya, diakhiri dengan n. Di n titik. Oke, contoh implementasinya ya. Contohnya tadi misalkan di kasus 2 tadi ya. Di kasus 2 tadi kan kita algoritma menghitung luas persegi panjang ya, dengan panjang dan lebar itu diinputkan oleh user ya. Jadi panjang dan lebarnya itu diinputkan oleh user. Tadi algoritma naturalnya kan seperti ini ya. Algoritma naturalnya kan mulai inputkan panjang ya, inputkan panjang dan lebar, kemudian menghitung luas ya. Langkah ketiga menghitung luas itu sama dengan panjang dikalikan lebar, kemudian cetak panjang, lebar, dan luas, kemudian selesai. Ini kan bahasa natural. Kemudian dengan bahasa pseudocode seperti ini kan ada 3 bagian ya, bagian program, deklarasi, dan deskripsi. Program judulnya misalkan luas persegi panjang. Deklarasi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah var, variabelnya apa? Panjang, lebar, luas, gitu. Kemudian deskripsi, ya, deskripsi inputkan panjang, lebar, berarti inputkan dari nilai panjangnya berapa, nilai lebarnya berapa. Setelah diinputkan maka menghitung luas, ya luas itu luas itu nilainya sama dengan panjang dikalikan lebar. Jadi panjang dikalikan lebar nanti tersimpan di luas. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi panjang kalikan lebar nanti akan disimpan di variabel luas. Kemudian cetak atau output panjang, lebar, luas. Ya. Ini kemudian ini flowchartnya tadi ya. Jadi mulai kemudian input ya, inputnya adalah panjang, lebar, kemudian luas sama dengan panjang dikalikan lebar ya. Setelah diinputkan kemudian diproses ya. Prosesnya adalah menghitung luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Kemudian cetak panjang, luas, lebar, luas. Kemudian selesai. Nah, kemudian bagaimana implementasinya dengan menggunakan bahasa Pascal? Kita coba buka Pascalnya ya. Free Pascalnya buka dulu.
Ini ya. Oke, kita lihat di sebelah ini dan sini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Oke, kita bisa membaca dari flowchart ini atau yang dari pseudoka juga sama, juga bisa. Ya, kita bisa baca dari dua ini. Kalau di sini ya sama, diikuti saja. Nah, di program ya, kan di Pascal juga ada. Di Pascal juga ada 3 bagian ya. Jadi judul program diawali dengan program, bagian kemudian setelah itu bagian deklarasi. Jadi bagian deklarasi untuk mendefinisikan variabel, konstanta dan seterusnya. Kemudian bagian tubuh program yaitu diawali dengan begin dan end. Nah, ini bagian deskripsi di situ ya. Deskripsi nanti kalau di Pascal diterjemahkan di bagian tubuh program. Oke, kita coba. Misalkan ini program ya, program ini, kemudian judul programnya tidak boleh pakai spasi ya, kan luas persegi panjang, diakhiri dengan titik koma ya. Ini ya, jadi program, kemudian judul ini judul programnya ya, luas persegi panjang. Kemudian kita mengaktifkan unit CRT-nya ya, bisa CRT. Ini unit untuk mengatur layar ya. Unit untuk mengatur layar itu membersihkan layar ya. Kemudian nanti bisa mengatur meletakkan apa namanya teks itu di tengah atau di kolom keberapa, baris keberapa, itu unit CRT-nya harus diaktifkan dulu. Kemudian setelah ini judul program, kemudian ini bagian deklarasi. Bagian deklarasi berarti yang di sini ya, deklarasi. Kan di sini kita membutuhkan variabel P, L, luas gitu kan ya. P, L, luas atau panjang, lebar dan luas. Maka kita inputkan di sini apa namanya? var ya. Var. Boleh ditulis langsung sebelahnya, misalkan var P, L, luas. Kita pakai variabel tipe datanya adalah yang long in ya, agar banyak long in. Ya, seperti ini boleh ya, atau ini ditulis di bawahnya juga boleh, ditaruh di bawahnya seperti ini boleh. Nah, seperti ini juga boleh ya. Silahkan enak yang mana, mau ditulis di sebelahnya juga boleh ya, sebelahnya seperti ini ya, bisa spasi dulu seperti ini boleh, var spasi baru variabelnya, atau boleh ditaruh di bawahnya seperti ini juga boleh ya, ganti baris ya, enak yang mana terserah. Ya, kalau saya biasanya seperti ini ya, var di bawahnya, karena nanti mungkin variabel itu kan bisa saja lebih dari satu dan tipenya bisa berbeda-beda. Ya, misalkan P integer, L itu word, gitu, luas itu integer atau long in misalkan, itu bisa saja. Ya, bisa dibeda-beda, bisa berbeda-beda tipe datanya, maka taruh di bawahnya saja. Oke, setelah itu baru yang ini sudah ya, bagian deklarasi, kemudian bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini adalah apa namanya, input. Kalau diawali dengan apa? Kalau di Pascal berarti diawali antara begin dan end ya, begin dan apa, dan end. Dan diakhiri dengan end titik. Nah, ini ya, nanti letaknya di sini nih. Nah, di sini nih. Ini ya, kemudian bersihkan layar dulu ya. Bersihkan layar biar bersih, maka CLR SCL ya, titik koma, ganti baris. Ini kan baris perintah pertama. Baris perintah pertama clear screen CRR ACR. Kemudian mau ganti baris berikutnya atau instruksi berikutnya, maka diakhiri titik koma. Nulis aja di sebelah kanannya lagi, misalkan input R, input P ya kan, boleh di sini. Tapi kan diakhiri dengan titik koma dulu. Tapi kan biasanya kalau kita membuat itu kan ya di bawahnya biar kelihatan rapi dan enak dipelajari, dipahami gitu kan ya. Ditulis sebelahnya juga boleh sebenarnya, asalkan sudah dipisah dengan tanda titik koma. Ya. Kemudian input P ya, maka berarti perintahnya adalah cetak ini tadi ya, cetak teks ya, masukkan panjang misalkan ya, masukkan panjang. Ini label ya, labelnya dapat petik ya, ini kan label, ini masukkan panjang dapat petik, ini sebagai label kurung tutup.
titik koma, ya, titik koma. Ini kan perintah untuk mencetak apa? Label masukan panjang. Setelah itu masukan panjang kan kita menunggu perintah untuk menginputkan. Input itu berarti membaca kan. Input itu berarti kita membaca data dari keyboard. Maka perintahnya apa tadi? Read. Agar nanti ganti baris, agar setelah di read terus kita enter kan menuju ke baris berikutnya, maka pakai ln ya. Biar nanti setelah kita menginputkan data kemudian tekan enter ganti ke baris bawahnya, maka pakai ln ya. Kemudian dalam kurung apa? Panjang itu dimasukkan di variabel apa? P ya. Turung tutup titik koma ya. Nanti kan sampai di sini paham ya. Jadi ini perintah untuk mencetak apa yang dicetak? Oh, yang dicetak ini masukkan panjang, label ya, teks atau label masukkan panjang. Setelah itu titik koma ada read ya, membaca inputan dengan ln itu berarti nanti setelah kita inputkan nilai di enter nanti menuju ke baris berikutnya. Tapi kalau tanpa enter maka nanti kursornya tetap di situ ya, tidak ganti baris. Maka agar ganti baris di bawahnya pakai ln. Dan nanti pada waktu diinputkan nilai maka tersimpan di mana? Oh, tersimpan di variabel p gitu ya. Kemudian yang kedua masukkan outlet. Masukkan apa? Ini mencetak label, masukkan lebar. Ini lebarnya disamakan biar rapi. Diapit petik kurung tutup titik koma. Ini artinya ini memerintahkan untuk mencetak label atau tulisan masukkan lebar ya. Masukkan lebar titik 2 nih. Setelah itu kan kita menunggu inputan apa? Lebar, berarti read ln ya, biar nanti ganti baris read ln l ya, variabelnya kan l ya. Nanti kalau inputkan nilai maka tersimpan di variabel l. Ini sampai di sini inputkan apa? Input p dikalikan input p dan l ini ya. Inputkan p dan l ini. Ya, kemudian setelah itu nih yang luas ya, variabelnya kan luas, jadi luas. Nih luas, nanti itu nilai luas itu sama dengan apa? P dikalikan L. Jadi nanti panjang dikalikan lebar itu hasilnya akan tersimpan di luas. Maka luas titik 2 sama dengan P dikali itu bintang ya, bintang L titik koma. Nah, ini sampai di sini. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke, setelah itu nih ya, output atau cetak apa namanya, panjang dan luas. Panjangnya kan sudah ya, tadi sudah diinputkan, lebarnya juga sudah, maka tidak perlu dicetak lagi, tidak apa-apa. Jadi langsung saja cetak yang luas. Maka break ya, read ln ya. Biar ln kenapa? Biar ganti garis. Ya kan, biar setelah mencetak itu biar nanti ganti garis di berikutnya ya. Ln kurung buka, cetak dulu labelnya apa? Luas persegi panjang ya. Panjang ya, panjang ini luas koma atas koma bawah ya. Ini maksudnya apa? Ini mencetak dulu label luas persegi panjang yang diapit petik ini ya. Itu yang diapit petik ini kan mencetak teks atau label luas persegi panjang. Kemudian ada koma bawah. Setelah mencetak label ini terus dilanjutkan dengan mencetak luas ya, variabel luas ya, variabel luasnya dicetak. Kemudian karena ini angka numerik maka bisa diberi nilai ya, tempat titik 25 misalkan. Artinya variabel luas nanti cetak diberikan apa namanya, nilai space-nya itu ya, space-nya itu 5 space ya. Dari angka itu 5 space. Karena long in kan panjang sekali tadi ya, sampai nilainya itu kan sampai miliaran, nanti dia bisa diberikan space 5 space ya. Kemudian kurung tutup titik koma, dan dihentikan sementara read ln, artinya kita menghentikan sementara kursornya biar nanti kita bisa melihat hasilnya. Ini kira-kira apa namanya programnya, diterjemahkan dari ini ya. Ini yang P dan L tidak perlu dicetak lagi karena sudah sudah dicetak di atas. Nanti kalau pengen dicetak lagi ya silakan aja, boleh saja ya. Read ln panjangnya berapa, read ln lebarnya berapa, itu bisa dicetak ya seperti ini. Tinggal read ln panjang koma bawah P titik 25 gitu kan ya. Kemudian read ln ini dalam kurung lebar titik 2 koma atas koma bawah L
3,5 gitu. Tapi ini tidak perlu karena sudah ada di atasnya. Sehingga nanti kalau kita coba gitaran ya, disimpan dulu L persegi. Ya, ini kan. Tadi kan masukkan panjang ya, panjangnya 5. Kemudian masukkan lebarnya 3. Berarti panjangnya 5, lebarnya 3, maka akan menghitung berapa luas persegi panjangnya. 5 dikalikan 3 kan mestinya. Nah, ini luas persegi panjang sampai dengan 15. Begitu hasilnya. Ini kan tadi masukkan panjang berapa. Ini kan telah dilabel ya. Masukkan panjangnya label. Kemudian yang diinputkan kan di sini. Kita coba kembali. Ini kan labelnya ini nih. Ini masukkan panjang. Pada waktu kita run kan ini hasilnya sudah ada nih, label panjang. Yang mana nih? Yang bisa siapa? Boleh sambil tanya yang mau tanya. Yang itu Pak, kan ini kan keluarnya biru ya. Terus Bapak pas sebelum itu tuh ngekliknya apa yang hitam tadi tuh Pak? Background Yang hitam hitam mana? tadi yang masukin angka 53 gitu Pak. Di run. Kan? Terus diberi nama dulu, diberi nama, nama filenya diberi nama dulu. Nama filenya diberi nama. Ya, misalkan latihan 1 gitu. Kok aku nongolnya begini sih? Hmm? Sebentar Pak ya. Oke, atau yang sudah nyoba siapa? Boleh di share screen. Sebentar. Aku munculnya compile file Pak. Nah, berarti ada yang salah. Ya. Mbak siapa nih? Ya, Pak, Mbak ya? siapa ya? Sri Nur Hasan nih Pak. Bisa di share screen. Saya tak stop share screen, kamu share screen ya. Bisa, Ya, boleh? Pak ya. Boleh ya. Ya, tak tunggu ya. Ya. Yang lain boleh loh langsung tanya loh ya. Langsung di ini. Boleh bertanya. Nanti jangan menunggu. Bentar Pak, ini saya limitnya melalui HP, soalnya saya harus buka HP itu ya? dulu ya Pak ya. Soalnya nggak kuat sinyalnya kalau lewat PC. Oh iya ya. Bentar Nggak ya kuat Pak ya ya. PC-nya. Oh iya. Atau yang lain yang pakai laptop, yang connect, yang mic-nya pakai laptop, terus juga nyoba pakai laptop, ada bisa di share screen ini kita bisa coba, ada enggak? Mana? Enggak bisa.
Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Ya, gimana? Ya, sebentar. Itu ada kesalahan. Suara saya dengar nggak ya? Suara saya dengar nggak? Halo, halo, Mbak, Mas. Putus, Pak, kalau lewat PC. Oh, enggak, suara saya dengar nggak? Terdengar ya, Mbak Sri? Gimana, Pak? Saya harus ngeklik Suara- apa nih, Pak? Sebentar, suara saya terdengar nggak? Suara saya? Hah? Kedengeran walaupun putus-putus. Kalau kedengeran Oh, ya. walaupun putus-putus. Oh ya, ya, sebenarnya ada yang putus ya, Mbak ya. Ya. Itu ada kesalahan di use ya, use. Coba digeser ke atas, Mbak. Digeser ke atas, Mbak. Halo, Iya, Pak, sebentar. kursus Apanya di ini? atas. Ini di enter aja, di enter. Ya. Di enter aja langsung. Ya, terus atas ditaruh di atas sendiri coba. Terus atas. Terus naik ke atas terus. Itu kurang S, Mbak ya. Uses ya, kurang S. Yang mana nih? Uses. Use itu loh, uses Yang pakai paling S. atas siapa ya? Iya, itu pakai S. Ini. Ya, dicoba lagi, di run lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa nih? Bentar. Bentar ya. Kelihatan kecil banget mulai. Error di identifier. Jadi uses program betul uses CRT var nama. Itu program yang mana? Yang kemarin tuh, Pak? Itu yang kemarin ya? Iya, yang atas yang kemarin, atau saya harus Oh, buat yang lagi kemarin. aja yang baru. Bukan ya, ini aja enggak apa-apa. Iya. Ini ada apa-apa. Sebentar ini di enter dulu biar saya kelihatan. Enteran dulu. Enter. Ya, bentar. Jadi bentar, sebentar. Itu ada kesalahan di penulisan titik 2 ya, di mana ya? Sebentar. Titik. Nama, koma, keterangan. Nah, itu ada komanya itu yang var terus bawahnya itu nama, koma, keterangan, koma. Itu enggak pakai koma. Yang ini. Setelah keterangan itu ya komanya dihilangkan. Aku hapus dulu. Iya, Pakai Pak. komanya Silakan saja. spasi lagi nggak, Pak? Komanya yang hilang, jangan N-nya. Kita hapus. Ya, coba lo Diran. Diran. Coba Diran lagi. Apa nih? Masih. Titik 2 ya, titik 2. Itu titik koma, Mbak. Setelah string itu titik koma ya, bukan titik 2. Nama, koma, keterangan, titik 2, string, titik koma itu ya, bukan titik 2, titik koma. Titik koma. Ini. Ya, terus dicoba lagi. Diran lagi. Ya, masih ada lagi itu. Bentar. Enter dulu ya, Pak ya. Bentar ya. Iya, baik, Pak. Nama, koma, titik 2, string, titik koma, break, nama, titik koma. If nilai besar sama dengan. Nah, itu yang setelah if nilai lebih besar sama dengan 6 itu keterangan titik 2 sama dengan ya. Titik 2 sama dengan, kurang sama dengan. Titik 2 sama habis, dengan habis lulus. titik 2-nya ya, Pak? Sama dengan ya, habis titik 2 sama dengan. Saya biar kelihatan dulu. Ya. Kok tambah sama sih? dengan ya. Ini spasi nggak, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Aja. Ini. Ya. Coba saya run lagi ya, Pak ya? Ya, diran lagi, dicoba lagi. Nanti kan ketahuan salahnya kalau salah. Kalau masih salah ketahuan. Itu masih ada tuh. Enter dulu.
Enter tipe mulu rasanya dia. yang ya itu sebentar ya. Keterangan itu keterangan jangan dipisah ya, titik duanya sama dengan itu yang atas setelah LSE. Els, oh yang ini. Ya, Yang ya. titik dua sama Spasinya ya Pak ya. ya. Begini Pak. Coba ya saya run lagi. Terus sebentar Mbak. Itu nulisnya program di bawahnya itu tidak, itu ganti lembar baru bukan di bawahnya. Oh, iya, Ya itu seharusnya tidak di situ. Itu kamu di blok semua dari ya, atau copy. Oh, oke. Ya di-cut. Oh, iya. Atau di copy dulu aja, di copy. Copy aja dulu ya, Pak edit, ya. Edit copy. Klik copy ini nih, Pak. Iya. Copy. Terus file new. Paste di situ, edit paste. Oh, nggak bisa ya nge-drop. Iya, nggak bisa. Ya, harus paste. Coba saya run ya, Pak ya. Bu, yang kedua ya. Yang kedua baik, ini Pak. ya. Oke, ya. Ini namanya apa nih, Pak? Ya, latih 2 gitu. Latih 2. Oke. Masih aja di sini ada yang salah ya. Sebentar. Ini enter ya. Udah, Pak. Ya. Jangan di blok putih, saya enggak kelihatan tuh malah. Wih, masih di blok. Udah, Pak, udah hilang bloknya. Iya, sebentar. Ya. Program luas persegi panjang, uses CRT, var p, l, luas, titik 2 login, begin, kemudian masukkan panjang, read ln p, read masukkan lebar, read lnl, luas titik 2 sama dengan p dikalikan l, read ln, luas persegi panjang. Nah, itu ada 5 ya. Yang terakhir itu apa, Pak? Luas titik 25 itu ya, betul ya? Luas? Yang mana, Pak? Yang ini toh, Pak? Luas, yang belakangnya, yang luas titik 25 ya. Belakangnya ini. Sebelah kanan. Kecil, sebelah kanannya itu kan itu read ln luas persegi panjang ya, titik 2 terus koma atas koma bawah luas titik 25 ya. Oh, titik 2 tulisnya 5 gitu tak, Pak? Iya, angka 5 ya, angka 5. Nah, itu. Ya, sudah dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih aja, Pak. Bentar. Salahnya di mana lagi? Kita enter dulu deh. Program itu penulisanmu udah betul belum tuh? Bentar. Kurang R kayaknya itu yang atas sendiri itu. Kurang R. Iya, kurang bener. R itu. Iya benar. Bentar. Aduh ya, enggak apa-apa. Nanti kan lama-kelamaan jadi hafal ya. Iya, Pak. Program. Ya, di spasi. Di insert, tekan insert nanti kalau itu tekan tombol insert di keyboardmu itu loh. Lupa pusing ini di ini Ya, aja. tekan Program. Ya. Luas persegi. Jangan spasi apa ya? Ya, enggak boleh pakai spasi. Begini, Pak. Ya, program. Titik koma ya. Titik koma. Enggak pakai spasi kan, Pak ya? Enggak pakai. Titik koma. Coba ya. saya Ya. Udah berhasil. Udah mana? Udah, Pak. Begini kan, coba Pak. diinputkan. Bukan diinputan datanya mana? Inputan datanya mana? Inputan coba data ini. Di enter lagi, Pak. Masukkan data terus diisi datanya coba. Panjangnya berapa? 5, panjangnya 5. Di sini, Pak ya? Iya, masukkan aja 5 gitu, angka 5. Angka 5 gitu. Enter. Enter. Lebarnya berapa? Lebarnya 7.
Oh, Ya, 3. terus. Ya, Enter. ya. Betul kan? Iya benar. Ya, itu 5 kali jadinya. 3. Jadi Jadi 15. jadi anu ya. Nah, setiap ganti ganti program ya ganti lembaran baru ya. Jangan ditulis di bawahnya. Oke, baik, Pak. Ya, Dimengerti. enter dulu coba. Enter dulu coba. Enter dulu. Enter. Mana tadi itu? Bentar, Ya enter Pak. aja. Enter dulu lagi. Enter biar keluar dulu. Enter. Ya, Oh, nah itu kalau mau kembali ke program yang pertama tekan itu ya, yang diklik yang percobaan itu loh. ya. Diklik yang diklik percobaan di halaman percobaan itu diklik yang atas. Klik kan yang atas dulu. Yang atas ini. Bukan Ini. yang kan itu yang File. kedua kan, yang file open ya, open yang pertama dulu atau langsung Open. ditekan yang percobaan Namanya diklik. Yang yang ini, percobaan kan yang tadi. tadi saya. Mau dibetulin sisan yang percobaan tadi coba. Dibuka. Udah. Ya itu Yang bawah. dihapus ya, yang itu pertama itu dihapus. Dihapus. Yang mulai ya itu dihapus. Dihapus dulu. Ya, di delete, di del. Edit. Ya, Edit, edit delete ya, Pak clear. ya? Edit clear. Clear. Beda sih ya. Nggak copy Clear. paste gitu. Ya, udah coba di run. Di run. Run. Heeh. Yang Nah, ini ada. dibetulin sekalian ada yang salah itu mana? Itu loh karakter apa itu? Di baris 22 ya. Keterangan lulus, alasan keterangan tidak lulus. Nah, itu keterangan tidak lulus itu petiknya satu ya. Dirapit petik satu yang tidak lulus itu loh. Oh, yang ini Petiknya nih. satu. Ya, itu petik satu, Tanda petik belakang juga 1. petik satu. Yang belakang Yang juga ini, Pak. sama. Iya, yang sama, yang belakang juga petik satu ya. Yang ini. Mm-mm. Aku. Ih, kok Ya Allah, ini ngapus yang gini sih? santai Ketik sing 1. sabar. Iya, titik Ininya koma, titik koma. titik koma. Ya, Begitu, Pak. iya dicoba. Coba saya run dulu ya. Ah, udah berhasil. Ya, tinggal diisi terus ini toh. Enter dulu toh, Pak. Ini, Pak. Iya, tapi itu tadi harus ada bersih layar ya. Ya, diisikan. Namanya siapa ini? Terserah lah dicoba sendiri ya. Agus. Itu nilai ya. Ah, iya, ya Itu Allah. nilai. Nilai. Namanya tadi enggak kamu isi kok. Ya nilai lah langsung 70 misalkan. Nilai aja langsung ya, Pak ya? Ya, kan tadi 70. enggak kamu isi lulus ya toh? Iya. Ya, itu ya. Iya, Pak. Dia harus teliti. Itu ya Mbak Sri coba jeneng. Rumahmu mana, Mbak? Sri Nur Hasani, Pak. Rumahnya mana? Di Cirebon, Pak. Wah, Cirebon ya, jauh. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sri. Ada yang lain yang belum ini? Ini saya matikan share Ya. screen ya, Pak ya? Iya, dimatikan. Gitu ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang lain? Yang tadi yang karena angka itu kan harus diberi nilai tempat. Nanti apalagi nanti yang pakai desimal itu harus diberi nilai bulatnya berapa, nilai apa namanya angka utuhnya berapa. Nanti diberi space ya, space 5 digit space. Kalau tadi luas 325 berarti nanti untuk luas itu diberikan space 5 digit. Nanti kalau pakai desimal berarti misalkan luas titik 25 titik 22 artinya variabel luas itu nanti diberikan space utuhnya itu 5 digit angka, yang titik 22 yang belakang itu berarti space desimalnya 2 desimal di belakang angka utuhnya begitu. Sebentar saya tidak bisa share screen ya. Bentar ya, cari nanti tempat saya ini.
Yang laptop saya putus jaringannya. Itu ya Mas. Mas apa? Kalau tidak ada nanti ada tugas, silahkan. Ini nanti tak upload juga. Tugasnya di sini nih. Ya. Buatlah algoritma dengan bahasa natural, kemudian pseudocode dan flowchart dan implementasi dalam bahasa Pascal ya. Yaitu apa? Untuk menghitung luas segitiga ya. Dengan alas dan tingginya diinputkan oleh user. Ya. Jadi nanti alas dan tingginya itu diinputkan oleh user, kemudian apa namanya? Dibuat algoritma bahasa naturalnya, pseudocode-nya, flowchart-nya dan bahasa programnya ke dalam Pascal. Gitu ya. Ya, dibuat kemudian nanti dikumpulkan melalui e-learning maksimal besok ya. Nah, ingat luas segitiga harus tahu apa itu menghitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga gimana? Ada yang tahu? Luas Alas segitiga kali ya, Mbak? tinggi, Pak. Alas kali tinggi, Pak. Gimana? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi saja. Bagi 2. Setengah alas. Oh, alas ya setengah alas kali ikan tinggi atau alas kali ikan tinggi dibagi 2 kan? Ya. Ya. Ya, Pak. berarti kalau ada pembagian, ingat tipe datanya. Kalau ada pembagian, maka pembelian tipe data luas ya. Luas tidak boleh pakai long in, tidak boleh pakai long in ini kan untuk bilangan utuh. Karena luas segitiga itu kan dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi, maka variabel luas itu tipe datanya bukan integer, tapi apa? Yang pecahan apa tipe datanya? Tipe data pecahan tadi apa? Single. Single boleh atau real juga boleh, gitu ya. Itu, jadi karena luas segitiga kan ada pembagian ya dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi, maka luas tipe datanya bukan tipe data untuk bilangan bulat, tetapi tipe data untuk bilangan pecahan, yaitu pakai real atau single. Jadi nanti di sini misalkan ini ya, ini alas dan kali tinggi boleh alas dan tingginya boleh pakai long in ya, karena boleh utuh kan. Alas tingginya, kemudian luasnya tidak boleh di sini, tapi di bawahnya apa? Luas titik 2 real atau single ya. Begitu ya, karena nilai luas nanti tidak utuh. Pecahan kan ada pembagian 2, ada setengahnya, setengah alas tadi loh. Berarti harus tidak utuh, pasti akan ada pecahan. Berarti nanti kalau ini apa namanya? Real pecahan, maka di sini di luas ini harus ada lagi tambah satu lagi ya, titik 2 pecahannya, misalkan diberikan pecahnya 2 desimal ya di belakang angka. Artinya variabel luas atau nilai luas nanti diberi space utuhnya, digit angka utuhnya 5 digit, kemudian space-nya diberikan 5 digit dan desimalnya diberikan 2 digit ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi mohon nanti silakan dibuat dengan algoritma bahasa naturalnya seperti apa, pseudocode-nya seperti apa, terus digambarkan flowchart-nya dan buatkan kode programnya dengan Pascal-nya. Begitu ya. Nanti dikirim lewat e-learning aja, dijadikan satu ini aja, dijadikan apa? Lewat Word saja ya. Satu file Word itu nanti kalau dibuat dulu kodenya, terus nanti kalau sudah di copy saja kodenya, ini di copy ditaruh di Word gitu, jadikan satu file nanti dikirim melalui e-learning. Begitu ya. Begitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau cukup? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, siap. Oke, kalau cukup mungkin untuk ya dikirim melalui Word saja. Jadi dikirim melalui Word. Jadi nanti penulisan bahasa naturalnya, pseudocode-nya dan flowchart-nya itu di dalam satu Word, dan nanti coding programnya kalau sudah dibuat, sudah dicoba betul gitu, tinggal di copy saja ini ya. Di copy, di paste di Microsoft Word gitu, atau diketik ulang di Microsoft Word juga boleh. Ya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silahkan nanti absen di e-learning dan materi bisa di-download di e-learning.
Kemudian nanti tugas juga dikirim maksimal besok ya, tugas dikerjakan maksimal dikirim maksimalnya besok ya, dikirim melalui e-learning. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Terima kasih untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, semoga kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih, selamat siang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.